Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nastamir fi al-juz' tsalits ya. Ini bagian yang ketiga dari pembahasan tentang UAS Nahwu 2. Melanjutkan dari yang sudah sebelumnya ya. Oke. Ini terkait dengan maf'ul ma'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ul ma'ah itu adalah dia isim yang didahului oleh wawu ma'iyah. Nah, wawu ma'iyah itu apa? Wawu yang memiliki makna bersama. Nah, itu bersama gimana maksudnya? Ya, jadi ketika sebuah kata itu didahului oleh wawu ma'iyah, maka dia apa ya? Memiliki makna yang menunjukkan bersama dengan kata sebelumnya. Jadi misalnya sirtu walaila. Dia dibaca nasab ya. Saya berjalan walaila bareng dengan malam. Bersama malam. Nah, itu kan. Nah, kata bareng atau bersama di situ tentu maksudnya bukan berjalan bersama malam karena malam kan berjalan dalam pengertian ini ya, fisik ya, melangkah. Kalau malam kan tidak melangkah. Kecuali kalau Laila itu nama orang. Ya, eh, melangkah. Kalau ini malam kan. Jadi artinya saya berjalan di waktu malam bersamaan dengan malam maksudnya begitu. Atau Sirtuan Naila misalnya. Saya berjalan bersamaan dengan Sungai Nil. Iya. Itu bisa dipahami bahwa berjalan bersamaan beriringan lah dengan Sungai Nil gitu ya. Oke, jadi itu wawu ma'iyah. Nah, cirinya apa cirinya? Cirinya ya apa? Itu tadi dari segi makna ya, bersamaan. Nah, soal apakah kemudian eh, apa? Tidak dibaca sebagai ma'iyah apa bisa? Ya kalau misalnya sirtu walailu kan tidak bisa ya. Saya berjalan dan malam nggak bisa. Sehingga itu ya yang tepat dibaca walaila sebagai maf'ul ma'ah ya. Itu berarti kembali ke bahas segi makna ya, arti. Nah, demikian juga misalnya sirtu wa zaidan. Nah, saya berjalan bersamaan Zaid. Itu sirtu eh, misalnya dibaca sirtu wa zaidun. Nah, kalau sirtu wa zaidun itu memang tidak biasanya harus tambah domir dulu ya. Sirtu ana wa zaidun. Ya, karena tidak biasa langsung disambung ya. Sehingga ketika ada kata sirtu wa zaid, maka kemungkinan dia sirtu wa zaidan. Tidak mungkin dibaca sirtu wa zaidun kecuali kalau sirtu ana wa zaidun lah boleh mendatangkan ana dulu baru sebagai wawu ataf. Nah, kecuali kalau misalnya begini, saro aliyon wa zaidan. Nah, itu bisa dibaca zaidan wa zaidun. Saro aliyon wa zaidun misalnya. Itu boleh dibaca Saro Aliun wa Zaidun boleh, dibaca Zaidan boleh, tergantung kita mau memaknai yang mana yang dikehendaki. Kalau Saro Zaidun wa Amron misalnya ya, maka itu menunjukkan bareng berjalannya. Tapi kalau misalnya Hadoro Aliun wa Zaidun, maka Ali dan Zaid hadir, tapi mungkin hadirnya tidak bareng. Nah, kalau dibunyikan hadoro Zaidun wa Aliyan, nah berarti hadirnya pasti bareng. Nah, gitu lah ya. Itu. Kemudian itu ketika kita ingin membaca seperti apa terhadap wawu itu, apakah wawu maya atau bukan. Nah, ada juga
memang yang kita membacanya bukan wa ma'iyah ya. Tidak bisa dibaca wa ma'iyah. Kenapa? Karena memang fiilnya menuntut dua fa'il. Misalnya ta'awana Zaidun wa Aliyun. Tidak mungkin ta'awana Zaidun wa Aliyun. Kenapa? Karena ta'awana saling menolong, saling membantu, sehingga butuh dua fa'il Zaidun wa Aliyun. Tidak boleh ta'awana Zaidun wa Aliyan. Nah, jadi kurang lebih itulah pengantar untuk maf'ul ma'ah ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ta'awana ra'isu jumriyah wal mujtama'. Sini ada kan wawu ya, wawu ini. Nah, apakah wawu ini wawunya sebagai apa? Wawu ma'iyah? Nah, bukan. Karena apa? Karena tidak tidak bisa difungsikan kalau seandainya kita baca sebagai wamiyah ya. Ta'awan harus jumlah wa al mujtama'ah ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena ta'awana butuh dua fa'il sehingga al mujtama'u saling membantu rois jumlah dan masyarakat kan gitu, sehingga wal mujtama'u karena ta'awan itu butuh dua fa'il ya. Yang kedua yakum ladu minan naumi wa ummuhu. Wawun di sini apakah wawun ma'iyah? Nah, ini bukan ya. Ini dia sebagai wawu ataf gitu ya. Itu. Yakum ladu minan naumi wa ummuhu. Oh, bukan wawu ataf ini, wawu hal ya. Wa ummuhu hale utawi. Nah, ibunya iku Yashtari. Nah, gimana itu terus mengidentifikasi wawu hal gimana ini ya? Identifikasi wawu hal itu apabila misalnya kata setelah wawu ini ya ternyata dia tidak bisa kalau kita posisikan sebagai yang disambung. Ya, kalau sebagai disambung kan dia wawu ataf. Nah, jadi kalau melihat kembali kepada isi kurang lebih begitu ya, maka ini lebih tepat dibaca apa? Wawu hal wa ummuhu hal utawi ibu iku Yashtari. Tashtari mestinya ya. Bukan Yashtari tapi Tashtari itu salah. Nah, yang ketiga namatif lu wal lailu nauman amikan. Ini kalau kita baca wal lailu tidak mungkin ya. Anak kecil dan malam. Tapi kalau anak kecil tidur bersamaan malam dengan tidur yang nyenyak itu bisa wal laila ini. Maka ini jawabannya. Nah, kalau ini ja'a wa isa musa ini ya wawu ataf biasa. Ya. Oke. Kemudian ini ada pengembangan dari kam. Misal kam li tamyiz. Contoh dari kam untuk tamyiz. Karena ada pembahasan di tamyiz itu yang membahas tentang kam. Karena kam itu ada kam khobariyah, ada kam istifham gitu ya. Kemudian kalau ini kam apa ini ya? Nah, kita lihat di pilihannya ya. Kam yauman. Berapa hari? Ini ya yang pertama. Kalau ini kam umruka, berapa umurmu? Ya. Yang ketiga kam intolibin, banyak. Nah, itu ya. Banyak siswa. Kemudian yang keempat, ini kam arkanul, berapa rukun-rukun. Nah, ini masing-masing ternyata kan punya mana yang berbeda. Nah, mana yang dimaksud dengan kam litamyiz? Ya, ini nomor 1. Kam yauman. Kam iku pira apa nih? Nah, kan gitu. Kalau kam umruka ini mubtada khabar atau khabar muqaddam. Kam iku pira umruka utawi umurmu. Nah, kalau ini kam apa ini namanya? Khabariyah kalau nggak salah ya. Banyak siswa yang tidak tahu. Banyak orang yang berpuasa. Nah, itu kam di situ. Kam yang menunjukkan apa? Bukan sebagai kata tanya, tapi dia menunjukkan pernyataan. Kalau ini kam arkan wudu berarti ini khabar mubtada, khabar muqaddam mubtada mahal. Kam ikubir akan wudu tahu rukun-rukun. Jadi pilihannya adalah yang pertama, kam yauman ya. Tuh, kemudian ini ilah sama dengan tadi ya. Kalau ini al mustasna minhu. Jadi dalam mustasna itu adul istisna itu akan ada rukunnya ya. Ada adatul istisna, yang ini yang ilah. Kemudian ada mustasna, nah ini yang dikecualikan. Ada mustasna minhu, ini yang menjadi tempat pengecualian. Sehingga kalau ditanyakan mana mustasna minhunya, ya kalau jawabnya adalah al-mudarrisun. Nah, ini. Oke. Ra'a Zaidun al-kitaba maktuban bil lughatil jawiyah.
Nah, ini pembahasan tentang hal. Dalam hal itu ada yang disebut dengan sohibul hal, yang memiliki hal, yang punya hal. Ya, nah, kalau kita lihat di sini yang dimaksud adalah ro'a Zaidun al-kitab maktuban. Saya melihat bukan, Zaid melihat kitab maktuban yang ditulis dengan bahasa Jawa. Nah, kira-kira yang ditulisnya menjelaskan Zaid apa kitab? Menjelaskan kitab. Ya. Ro'a Zaidun, Zaid melihat alkitab yang kitab maktuban halid dan tulis. Nah, yang ditulis itu apanya? Ya kitabnya bukan Zaidnya. Sehingga sahibul hal di sini adalah apa? Alkitab, ya bukan Zaid karena tidak tepat tadi itu ya. Oke. Kemudian ini tentang tamyiz. Ini ra'aitu ahada asyra qamar syamsul qamar sajidin. Al-mumayyaz di sini ya. Manakah al-mumayyaz di sini? Kata yang dibuat tamyiz berarti kan? Jawabannya adalah ya apa? Ahada asyaranya yang dijelaskan. Kalau tamyiz kan berarti kata ininya tadi, kaukabannya ya. Kalau ahada asyar itu adalah al-mumayyaznya yang dijelaskan, ya, yang ditentukan. Itu. Berarti kata sebelum apa? Tamyiz, gitu ya. Kemudian ini tentang istisna. Kalau kita lihat seperti ini, ra'aitu tulaba ila. Nah, ini kan sudah tam mujab ya kan, positif. Saya melihat siswa kecuali. Nah, kalau seperti ini maka dia dibaca apa? Nasob. Maka kita yang nasob mana? Zaidan. Nah, ini. Ma ra'aitu illa. Nah, kita lihat di sini. Ma ra'aitu illa. Saya tidak melihat kecuali. Ini memang sudah ada fi'il fa'il tapi akan lebih lengkap gitu ya, lebih sesuai dengan yang pada umumnya. Ini kan memang dia butuh maf'ul bih. Ya, saya tidak melihat kecuali. Maka butuh maf'ul bih sehingga dia dibaca nasob. Nasobnya bukan karena sebagai apa mustasna tapi dia sebagai apa? Maf'ul bih sehingga jawabannya adalah Zaidan. Saya tidak melihat kecuali Zaid. Tidak melihat kecuali hanya melihat Zaid. Ini juga sama. Ma qara'a hadzal kitab, tidak membaca kitab ini kecuali. Nah, ini kan sudah ada fi'il, ada maf'ul bih, ada kitab. Nah, butuh fa'il yang belum. Maka kita fa'ilnya Zaidun, gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan tadi saya kira sudah sama mustasna apa? Munada ya. Itu kemudian hal. Nah, hal jumlah di sini ada hal jumlah. Hal jumlah, hal itu kan ada mufrad, ada jumlah. Mufrad itu berupa satu angka ya. Bukan satu angka, satu kata ya. Itu kalau jumlah maka hanya berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah tinggal hanya apa berupa fi'il kan gitu. Ya. Maka kita cari coba di sini. Sami itu yakul. Nah, apakah di sini kalau di sini ada yang mana? Nah, yakulnya. Saya mendengar Rasulullah yakul halih sambil bersabda. Yang kedua, ada enggak ini? Waman yaktuman fajazau jahannam lah. Ini kalau kita lihat hal jumlah, wawunya enggak ada, wawunya di depan. Padahal wawunya ya, tapi jumlah ini ya, tapi jumlah ini. Entah jumlah ismi atau fi'li ya bebas berarti ini ya. Ini sebenarnya ini nomor dua, iya tidak bisa ini. Oke. Yang ketiga, ini juga sama ya. Kita lihat mana yang menunjukkan apa? Jumlah ya halnya. Fakhrajna ini juga sama ini mufrad ya halnya. Ya. Oke, ini ilah sama dengan ketentuan sebelumnya. Iya juga sama. Cuma di sini ada ayyuha. Ayyuha itu berarti al-hadirun ya ayyuhal hadirun dibaca rofa gitu ya. Oke. Kemudian ini sama dengan tadi ya, munada. Ini tinggal memilih mana di antara pilihan yang tepat. Kumtu minan naum fa'idan. Nah, kan gitu ya. Sebenarnya terkait dengan apa ini? Istighol dan tanasuk itu ya. Fa'idan. Al-hujratu yamlauha. Yamlauha al-hujratu. Nah, kayaknya yang pertama ini. Man ahbabta. Nah, di sini ya. Tanazuk apa? Tanazuk apa? Ini istighol ya. Jadi ini kita pilihannya adalah ummi ahbab tuha gitu ya.
Oke, saya kira itu ya, karena ini setelah ini kita terkait dengan kaidah, saya kira wallahu alam.